Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, prioritas adalah mendahulukan sesuatu yang kita anggap lebih penting, lebih utama dibanding dengan hal-hal lainnya. Itulah arti dari prioritas. Tujuan orang percaya harus didasarkan pada kehendak Tuhan, sebab itu merupakan prioritasnya. Ya, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Injil Matius pasal 22 ayat 37 dan 38 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Sebagai orang percaya, kita harus menetapkan prioritas di dalam kehidupan kita. Orang Kristen yang menjalani kehidupan tanpa kasih dan ketaatan pada kehendak Tuhan atau kehendak Allah yang harus menjadi prioritas, pasti akan mengalami banyak kegagalan dan kesia-siaan di dalam kehidupan. Bukan berarti bahwa orang percaya tidak pernah gagal. Yang saya maksudkan adalah akan mengalami banyak kegagalan dan kesia-siaan pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya. Jadi kemudian dalam ayat yang selanjutnya, dalam ayat yang ke-22 dan 23 mengatakan bahwa ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan ajaib. Bukankah kami mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat dan tanda-tanda juga demi namamu? Bapak Ibu Saudara, mengapa mereka yang seperti ini, yang secara manusia, pelayanan yang begitu luar biasa, orang-orang yang dapat melakukan, yang diberikan kemampuan, yang diberikan karunia yang luar biasa seperti ini, Tuhan katakan di dalam ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa demikian? Karena di dalam ayat yang ke-21, tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan melakukan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa melakukan perkara-perkara besar, hal-hal yang luar biasa dalam pekerjaan pelayanan, ya, memimpin pujian, punya suara yang baik, memimpin pujian, bisa membawa jemaat menyembah Tuhan dengan hati yang luar biasa. Tetapi Bapak Saudara, Tuhan melihat bukan hanya di gereja, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita taat dan melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah kita melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan atau tidak? Jadi dalam hal ini, saudara, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar tentang urutan prioritas, ya, urutan prioritas hidup. Yang pertama, urutan pertama adalah Tuhan tentunya, atau dia harus yang utama dalam kehidupan orang percaya. Sebab Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang kita perlukan. Sebab Tuhan adalah sumber dari keberhasilan kita. Pekerjaan pelayanan pribadi itu juga penting. Nah, di sini Bapak Saudara, tetapi yang dimaksudkan oleh saya di sini adalah walaupun hal-hal itu penting, tetapi dia bukan yang utama. Mengapa demikian? Bukankah, saudara, ada banyak rumah tangga, keluarga hancur, gagal, dan berada di ambang kehancuran oleh karena mereka mengikuti keinginan mereka sendiri,
mengikuti pikiran mereka sendiri, mengikuti kehendak mereka sendiri. Mereka tidak mencari kehendak Tuhan. Mereka tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka, di dalam rumah tangga mereka. Sehingga saudara, ada banyak rumah tangga, keluarga yang hancur, bahkan tidak harmonis kehidupan mereka. Oleh karena apa? Mereka mengikuti keinginan hati mereka. Keinginan hati yang sudah dicemari oleh dosa. Dalam pekerjaan Tuhan, jika kita tidak melakukan kehendak Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Tadi bagian firman Tuhan yang sudah saya baca, di dalam bagian firman Tuhan dalam ayat yang ke Matius pasal 7 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita melihat pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan ini, mereka mengadakan, Bapak Saudara, tanda-tanda, mujizat-mujizat, bernubuat. Bukankah ini kalau dalam secara manusia, ini hamba-hamba Tuhan yang hebat, orang-orang percaya yang berkarunia luar biasa, Bapak Saudara. Kita kagum dengan mereka. Tetapi firman Tuhan katakan, jika mereka tidak melakukan kehendak Tuhan, mereka tidak benar. Itulah realnya, jelasnya. Mereka tidak hidup benar. Mereka tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan, enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama dalam urutan prioritas adalah, yang pertama adalah Tuhan dan kehendaknya. Dan kemudian yang kedua adalah keluarga. Jika kita mengasihi Tuhan, jika kita mengutamakan Tuhan, pasti juga kita akan mengasihi keluarga kita. Ya. Di dalam bagian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjelaskan juga kepada kita untuk kita mengasihi Tuhan, ya, mengutamakan dan memperhatikan keluarga. Minta Ibu baca nanti 1 Timotius 5 ayat 8. Jika kita hidup di dalam kebenaran dan melakukan kehendaknya, saya percaya orang-orang yang demikian juga akan mengasihi keluarganya sebagaimana Tuhan sudah mengasihi dia. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, Bapak Saudara, apabila ada orang yang tidak memperhatikan sanak keluarganya dan seisi rumahnya, orang itu dikatakan murtad, Bapak Saudara. Kemudian yang ketiga, urutan yang ketiga adalah pekerjaan, studi atau pendidikan, dan pelayanan. Mengapa pelayanan mendapat porsi di nomor 3, Bapak Saudara? Kita harus bisa membedakan antara urutan pertama dan urutan ketiga. Urutan pertama adalah Tuhan, urutan ketiga adalah pelayanan, pekerjaan, dan studi. Apa bedanya, Bapak Saudara? Tentu ada perbedaannya. Bagian firman Tuhan tadi menyatakan dengan sangat jelas di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 22 dan 23. Ada orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengadakan tanda-tanda mujizat demi namamu? Itu pelayanan, Saudara. Mereka melakukan pelayanan yang luar biasa. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka dan mengatakan, enyahlah. Mungkin kita akan mengatakan kepada Tuhan satu hari kelak, Tuhan, bukankah saya telah melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada saya? Saya pernah menjadi anggota badan pengurus jemaat. Saya pernah pelayanan
membantu pelayanan gembala di gereja. Saya terlibat dalam kegiatan-kegiatan fisik pembangunan gereja dan seterusnya. Bapak Ibu, hal-hal itu baik. Tetapi hidup melakukan kehendak Tuhan itu yang lebih utama. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, hendaklah pekerjaan pelayanan yang kita lakukan, apapun itu, merupakan buah dari iman kita, ya. Buah dari iman kita. Kita percaya dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita telah mengutamakan Tuhan dan buahnya adalah kita melayani Dia. Pekerjaan, Bapak Saudara. Kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, maka kita juga harus bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang Tuhan berikan. Pekerjaan apapun itu, karir yang Tuhan berikan kepada kita, pekerjaan, Bapak Saudara, itu pemberian Tuhan, Bapak Saudara. Jadi ketika kita diberikan pekerjaan, kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan itu dan melakukan pekerjaan itu dengan baik. Dengan melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan melakukan pekerjaan itu dengan baik, sama halnya kita menerima tugas pekerjaan yang Tuhan berikan itu dan menghargai pekerjaan yang Tuhan berikan itu dengan senang hati dan rasa syukur. Itu terbukti melalui kita bertanggung jawab dalam pekerjaan dan melakukan tugas kita dengan baik. Dan kemudian yang keempat, Saudara. Yang keempat adalah pribadi. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus merawat sebaik-baiknya tubuh yang Tuhan berikan, kehidupan yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kepada kita kehidupan. Tuhan mengaruniakan kepada kita kekuatan dan kesehatan. Tuhan ingin agar kita merawat tubuh kita, merawat kesehatan kita dengan baik. Ya, kita tahu bahwa hidup yang Tuhan berikan ini adalah kesempatan. Jadi kalau kita mengetahui bahwa hidup ini adalah kesempatan, maka seharusnya kita menjaga hidup kita dengan baik, supaya kesempatan yang Tuhan berikan itu dapat kita maksimalkan dengan pelayanan dan pekerjaan yang akan kita lakukan selanjutnya, Saudara. Jadi Tuhan memberikan kepada kita suatu hal yang luar biasa dalam hidup ini untuk kita jalani, sebuah kesempatan. Tetapi dalam hal ini, Saudara, kita harus mengutamakan Tuhan lebih daripada 2, 3, dan 4. Poin 2, 3, dan 4 tadi. Sebagai kesimpulan, kita melihat Injil Matius pasal 6 ayat 33. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagian firman Tuhan ini adalah bagian favorit kita. Kita sangat suka dengan bagian ini. Ini merupakan ayat sakral bagi kita. Mengapa saya katakan sakral? Kita pegang, kita ingat, dan memprioritaskan Tuhan lebih daripada segala-galanya. Dan akibatnya adalah, balasannya adalah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat secara jasmani adalah bonus. Kalau kita diberikan kesempatan untuk hidup adalah bonus. Itu yang ditambahkan kepada kita. Ya, rezeki, ya, karir terus menanjak dan seterusnya. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan berikan. Itu adalah bonus yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau ingin Tuhan menambahkan hal-hal yang besar dalam kehidupan Saudara, Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan Tuhan, Saudara.